apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Iya, pasti kalian pengen kan punya body goals, tubuh yang sehat dan merdeka dari obesitas? Pengen tahu kan? Pasti kita juga pengen dong kayak gitu. Gimana kalau kita ngobrol bareng sama Dokter Diani Adrina, spesialis gizi klinik Rumah Sakit Pusat Pertamina. Hai dok, jadi apa sih dok yang dimaksud dengan obesitas? Obesitas adalah satu kondisi di mana perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan itu mempunyai nilai lebih dari 20 kg per meter persegi. Itu yang ditetapkan oleh WHO. Cara menghitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Nah, jadi kalau contohnya seseorang mempunyai berat badan 55 kg dengan tinggi badan 1,6 meter, maka indeks massa tubuhnya adalah 55 dibagi 1,6 kuadrat. Nah, nanti itu hasilnya kita cocokkan dengan nilai yang sudah ditetapkan WHO tadi. Bila lebih dari 25 kg per meter persegi, maka dikatakan obesitas. Namun, bukan hanya itu, karena obesitas sendiri itu adalah akumulasi daripada lemak. Jadi, berat badan dan tinggi badan tidak menjadi patokan. Kita bisa menggunakan alat untuk mengukur lemak tubuh seperti yang ada di Rumah Sakit Pertamina, dan dari situ bisa kelihatan massa lemak yang ada di dalam tubuh seseorang itu kriterianya sudah cocok atau belum untuk memenuhi standar kesehatan. Seperti itu. Dok, kalau untuk yang berpotensi mengalami obesitas? Yang berpotensi mengalami obesitas adalah kelompok yang mempunyai aktivitas tidak terlalu banyak. Jadi dalam hal ini bisa saja orang yang bekerja back office, jadi bukan orang yang kerja lapangan ya. Lalu yang sedang WFH, dimana kalau kita kantoran itu kan kita ada gerakan dimana dari kendaraan ke kantor, lalu dari satu ruangan ke ruangan lain. Nah, ketika kita di rumah, pergerakan itu tidak sedinamis kalau kita bekerja. Nah, juga anak-anak sekolah yang mereka belajar dari rumah itu juga rentan. Jadi kita juga harus cegah agar tidak terjadi obesitas dini. Nah, juga para pecinta kuliner sekarang sangat mudah sekali mengakses makanan-makanan, itu juga perlu diwaspadai. Apa saja penyebab orang mengalami obesitas dok? Itu secara bertahap atau dadakan atau gimana? Obesitas tidak terjadi secara mendadak, di mana lemak tubuh itu membutuhkan waktu untuk diproses dan disimpan. Jadi sifatnya tabungan. Tidak ada orang yang gemuk dalam satu hari, atau demikian juga tidak ada orang yang kurus dalam satu hari. Jadi tidak perlu khawatir apabila Anda sedang diet dan dalam satu hari ada pola makan yang jumlah kalorinya lebih daripada yang dianjurkan. Tidak perlu panik, karena itu tidak akan langsung disimpan dan membuat berat badan Anda naik dan obesitas dalam satu hari. Kembali saja kepada pola makan sehat awal dan kembali untuk konsisten. Bagaimana penanganan pasien obesitas dok? Pada kondisi di mana sudah terjadi obesitas, juga dengan pola makan yang tidak teratur, dengan jumlah yang besar, itu kita perlu lakukan menurunkan kalori secara bertahap. Sekarang lagi booming kalori defisit. Nah, itu kita lakukan memang harus step by step. Hal ini berkaitan dengan lambung harus melakukan penyesuaian agar dia tetap bisa berfungsi sebagaimana normalnya yang sehat. Nah, satu lagi, keteraturan adalah hal yang sangat penting dan harus dalam menjalankan pola makan sehat untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Karena keteraturan ini juga berkaitan dengan produksi hormon dan enzim-enzim yang akan meningkatkan proses pembakaran di dalam tubuh. Nah, jadi memang hal ini memerlukan satu hal yang tertib, yang konsisten, dan ini akan menghasilkan hasil yang baik dibandingkan turun jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Itu akan menyebabkan stuck waktu lama dan kemudian dia yoyo. Bahaya apa yang mengancam jika pasien mengalami obesitas?
berbahaya orang yang mengalami obesitas itu adalah, ya kita sudah tahu, misalnya penyakit jantung, stroke, penyakit metabolik seperti diabetes. Cuma ada satu hal di mana kondisi pandemi sekarang ini obesitas menyebabkan penurunan daripada daya tahan tubuh yang menjadi rentan terjadinya infeksi. Seperti yang terjadi di pandemi ini, ternyata pada penelitian didapatkan bahwa obesitas juga merupakan salah satu faktor terjadinya infeksi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita perlu sekali untuk menjaga berat badan kita agar sistem imun kita menjadi kembali baik. Bagaimana kita merdeka dari obesitas, dok? Bagaimana kita merdeka dari obesitas itu salah satunya adalah dengan menjalankan pola makan yang sehat sesuai kebutuhan kita, dengan porsi yang sesuai, olahraga yang teratur, lalu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Bagi yang mengisi waktu luangnya dengan medsos, YouTube, coba deh follow yang bermanfaat. Misalnya kisah sukses orang-orang yang menurunkan berat badannya dengan baik, lalu juga cara melakukan olahraga yang sehat, pola makan yang sehat dan baik. Nah, jadi jangan yang di follow hanya kuliner-kuliner tinggi kalori seperti itu. Yuk kita jalankan merdeka dari obesitas. Nah, itu tadi tips merdeka dari obesitas. Jadi kalau kalian ada yang mau bertanya atau menghubungi langsung, bisa langsung ke Polivisi. Nomor teleponnya di 021 721 9033. Sampai jumpa.